Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kajian, dan pagi ini kita sampai pada adabul ibn ma'al walidain, adab anak kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menggabungkan perintah antara beribadah kepadanya dengan apapun juga selain dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tidak pernah atau tidak menggabungkan antara bersyukur atau berterima kasih kepada siapapun setelah kepada Allah kecuali kepada kedua orang tua. Mengapa? Wa huwa masdaru kulli ni'matin wa khairin wa fadlin wa 'ata. Allah itu sumber kenikmatan, kebaikan, keutamaan, pemberian. Ketika kita diperintahkan bersyukur kepadanya yang memberi kenikmatan, yang memberi kebaikan, yang memberi anugerah, kemudian digabungkan syukur kepada kedua orang tua. Karena itu alangkah tingginya, alangkah mulianya derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan syirik kepada kedua orang tua, berbuatlah baik. Dalam ayat yang lain, anishkurli, berterima kasihlah engkau kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, penggabungan seperti ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak. Karena itulah tidak sepantasnya anak lalai kepada orang tua. Ada anak mengkasuskan orang tuanya gara-gara orang tua menebang pohon di tempat anaknya, gitu. Padahal seandainya semua yang kita kerjakan sejak lahir, sejak punya bisa berkreasi, sejak punya gaji, andai kalau semua itu kita berikan kepada orang tua, maka itu belum bisa membalas kebaikan orang tua. Karena itu sungguh sangat terlalu anak yang berani mengkasuskan orang tuanya hanya perkara sebatang pohon, dia kasuskan orang tuanya, itu dari alamat kalau tidak bertobat, alamat neraka. Ya, kalau bertobat orang akan sudah, tapi kalau tidak bertobat, neraka. Bayangkan, andai kata kita lahir, uut lahir, emak gak ngurusi, sesar bebek lah, gitu. Ya kok lahir, rumahnya sering harapan di PP, ya. Mana di PP yang kayak ngono, deh di PP. Ya, nah itu padahal orang tua itu ngurusin kita, itu tidak pernah hitung-hitungan, nggak pernah hitungan. Yang namanya orang tua disambati anak selalu ya diusahakan, pasokan, nggak di duit,
dol kewit nampa. Pasokan gak ada duit, dol kewit padang. Pasokan gak ada duit, dol kewit sukun. Pasokan gak ada duit, dol ke kebun. Ya kan? Itu orang tua. Sementara anak kadang-kala arisan ibu-ibu PKK, ibunya bawa duit, wah ibu ini udah ngerti arisan nggak bawa duit, nih tak talangin dulu, nanti bang ditukar, gitu. Menulis merasa sih itu luar biasa apanya? Luar biasa gobloknya dan luar biasa durhakanya. Nah, walaysa ba'da dzalika syaraful 'adzim. Setelah itu tidak ada kemuliaan yang besar. Tidak ada. Setelah sembah Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, tidak ada satu kemuliaan yang utama selain perintah itu disertakan dengan perintah kepada Allah. Berbakti pada orang tua merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Terus dipesen. Saking banyaknya perintah dalam Quran. Quran kan ada perintahnya yang cuma sekali, ada yang berpuluh kali, ada yang beratus kali, ya gitu lah. Kata orang barat, ndak imbang. Perintah sholat ratusan kali, perintah zakat ratusan kali, perintah puasa satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kan itu perintah puasa itu. Yang lain kan keterangan atau puasa sunnah atau puasa fidyah, kita puasa kifarat. Perintah haji, wallahi ala nasi hajjul bait dan istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Terus apa? Yang dua ya, Pak. Yang pokok ya itu dua itu. Kalau yang al-hajju asyum ma'lumat itu kan berita. Kalau haji itu bulannya tertentu. Kalau perintah sholat banyak, nah, perintah ibadah banyak, perintah berbakti kepada orang tua banyak, menandakan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Luqman, ada dalam surat Al-Isra, ada. Al-Baqarah aja banyak. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Laqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bil walidayni ihsana wa wasaina insana biwalidayhi. Banyak sekali. Wa wasiyatun Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam ala qail al-kabair al-isyrak billah wa 'uqubul walidain wa qatlun nafs wal yaminul khamus. Dosa-dosa besar itu musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, 'uqubul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, qatlun nafs, membunuh jiwa. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan dosa menyekutukan orang tua itu hukumannya ukhrawi, hukumannya akhirat. Makanya ada orang musyrik, ya kan, tetap kaya.
Ada orang musyrik, ya sehat. Nggak efek. Ada orang musyrik, ya jadi pemimpin, presiden, apa? Jadi orang ateis pun dia ya, jadi kepala negara. Bahkan dulu RRC dulu apa itu dimakan oleh komunis. Nah, tapi orang yang durhaka kepada orang tua, dosanya ada DP di dunia, ada porskot di dunia. Maka tak akan ada orang hidup adem ayem toto titi tentrem kerto rajo lamun wani karo wong tua. Ketika ada anak berani sama orang tuanya, di dunianya dijamin dia akan mendapat penderitaan. Entah kapan. Di akhiratnya jangan ditanya. Ada orang berani sama orang tuanya, akhirnya hartanya ludes, taktung. Kenapa? Dia banggakan hartanya, dia singkirkan orang tuanya. Bahkan kalau dalam riwayat Alqamah yang qaimul lail shaimun nahar itu ditalkin sebelum kematiannya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kesulitan. Kenapa? Karena masih punya salah pada ibunya. Setelah kesalahan tadi dimaafkan, Alqamah diancam akan dibakar oleh Rasulullah. Ibunya tanya, Rasulullah mau kau apakan Alqamah? Alqamah ini besok mati juga mau masuk api neraka. Namun sekarang biar dia latihan dulu bakar ini. Jenenge ibu tegelane ora tegel patine. Wah, dan saya maafkan. Pinternya Rasulullah itu politik gitu kan. Cek rampung gitu loh. Nah kita bingung, piye yo wes. Rasulullah cepat ada masalah itu selesai. Nah, kumpul walidain, durhaka pada orang tua. Sampai orang tua yang agamanya beda dengan anak pun, anak masih harus menghormati di dunia. Bapaknya Katolik, anaknya Islam, hormati. Kenapa? Ada harapan dia akan tertarik masuk Islam. Bapaknya Katolik, anaknya Islam. Bener dinyaas, apa? Ambok sana aku sholat jengkang jengkingnya gandeng agamamu gitu ya, tetap rasa dulu. Nah, cetamin ngerokok gitu. Anaknya kan semakin benci sama, bapaknya kan semakin benci sama anaknya. Menurut dakwah bilhal, dakwah dengan tingkah laku itu memang lebih prioritas. Karena apa? Manusia, orang lain akan lebih memperhatikan apa yang kau lakukan daripada apa yang kau katakan. Ya, perkara itu mudah. Atau bisa ngomong latihan gelis. Oji ingin jadi orator ulung, tinggal setel YouTube pidato Soekarno, nanti tirukan. Pon Ustaz, wow, di depan kaca terus, di depan kaca perang Marno, terus pergi ke laut melawan deburan ombak. Perang Marno mimpin demo. Perang Marno ya terus itu nanti tiba-tiba mau kroji jadi orator besar. Besar apanya? Bisa besar omong, bisa besar kepala gitu. Nah, langkah-langkah jadi orator. Jangan model. Apa? Enggak, ini anu aja, ini guru aja. Nah, begitu jadi. Wa min al-waqti ila hayya
ilal muwaffaqin as-sholihin al-mahbubin al-marzuqin fanajidhum barina biwalidaihim wa nanzuru ilal ashqiya al-mahrumin wa ila zuladul qulub wal mardulin fanajidhum aqina biwalidaihim. Dari fenomena kehidupan, realitas kehidupan, kita melihat orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dapat rezeki. Kita teliti, kita perhatikan, mereka berbakti kepada ibu dan bapaknya. Berbeda dengan asqiya, orang-orang yang sengsara, al-mahrumin yang rezekinya terhalangi, yang hatinya keras, wangkot, itu mereka durhaka kepada ibu bapaknya. Kadang-kala seorang janda bisa mengasuh 10 anak. Setelah besar 10 anak, satu pun tidak ada yang bisa mengasuh ibunya yang janda. Akhirnya 10 anak urunan untuk memasukkan ibunya ke PJ. Apa itu PJ? Panti jompo, ya kan? Maka ada dalam sebuah cerita, saya lupa Anton Chekhov atau siapa yang nulis ya. Itu ada anak punya orang tua, udah lemah. Akhirnya si anak memasukkan kedua orang tuanya, ngajak kedua orang tuanya silaturahmi ke kerabat. Orang tuanya pun nurut. Perginya si dua anak tadi, anak dengan istri, jadi ibaratnya begini. Ini ibaratnya saya. Si Farid sama istrinya Farid ngejak bapak ibunya Farid. Daripada emak dan bapak ini bikin susah, yuk mak, yuk kita datang ke rumah Mas Anu. Oh iya, sambil bola tarung. Si anaknya Farid ikut. Sampai di tengah hutan, emak dan bapaknya tadi dimasukkan karung, terus diikat, terus ditinggal pulang. Udah tidak peduli. Farid dan istrinya pulang, anaknya endap-endap melepaskan kakek dan neneknya. Kakek, nenek, sekarang kakek nenek jangan pulang dulu. Saya carikan tempat persembunyian yang aman. Setelah itu si anak pulang bawa 2 karung itu. Satu ketika orang tuanya kaget, loh kok karungnya ada di rumah, malah ditempatkan di tempat yang terbuka. Ini karung untuk apa ini nak? Ini bu, ini pak, ini besok kalau bapak dan ibu udah tua, udah merepotkan saya, bapak dan ibu akan saya bawa ke hutan, nanti saya ikat. Anaknya terus merasa, wih, ternyata anakku lebih berbudi daripada aku. Taubatlah dia. Maka diambillah apa? Diambillah orang tuanya. Ketika orang yang udah tua gitu, bagaimana berperilaku kepada orang tuanya, maka itu akan dikopas oleh si anak. Kalau orang tuanya dipanggil Rosi apa gitu, besok kira-kira punya anak Rosi le apa gitu. Tapi kalau Rosi Daud dalam wonten kersa menapa bapak so ibu nimbali kula. Kono itu kok kira kono dawuh Pak nyuwun ngapunten kula nembe ningali TV. Monggo ibu Mas Kia mbak padha wae. Yo wis apik lah. Nah, gitu. Orang-orang yang berbakti pada orang tua, teliti nanti. Masa depannya madesu, masa depan suram. Orang-orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah masa depan cerah,
Ada tokoh nasional pernah jadi ketua sebuah partai politik. Tapi saya tidak akan bicara tentang partai politiknya. Saya bicara tentang bagaimana si anak tadi berbakti pada orang tuanya. Ketika sedang di Amerika, ibunya telepon, Le Bali, dia segera pulang. Amerika Indonesia ini lumayan jauh loh. Nek ngepik kemudian suka malang kerja ya paling pilih rantas kan gitu kan. Kecuali kalau sepedanya makan dalam pesawat gitu kan, nanti turun di Nyawa di Sarak, gitu, di Nyawa Sarak turun, beda lagi ya bisa. Nah, itu ketika ibunya sakit, itu dibawa ke rumah sakit Singapura. Itu Singapura itu tempatnya bisa main-main dulu itu loh. Bisa aja internasional. Apa ya kalah kok. Bisa ini numpak pesawat ya kayak dari numpak apa? Oh, ada numpak taksi sih bisa numpak pesawat misalnya gitu. Trans Jogja lah aku numpak sih. Singapura. Semua adik-adiknya dibilang kalian tidak usah kerja. Kalian jaga ibu saja. Jaga ibu saja. Berapa butuh kalian? Tak cukupi. Kalau butuh kalian itu 1 bulan itu 40 juta, yo tak kredit 40 juta. Nek butuhnya biasanya 35 juta, tak kei 35 juta. Ampuh atau tidak ampuh? Ampuh, khusus dalam berarti orang banyak ampuh ini. Sekarang orang tua ngeluh, tulung ibu terke neng put kemas, boyo kan rumah sojika, gitu sekarang gitu. Si, sang terka neng put kemas, walah bu kalian kuake, bu anu ay. Aku bijak kaya sing ragil lan ragil. Jak. Aku tenan ning puskesmas. Alah Bu, aku kadung janji karo Vina ya, Bu. Wes, anak pirang-pirang ora karu-karuan. Iya kan? Nah. Kenapa demikian? Tanya kenapa? Karena sekarang pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti sudah ditinggalkan. Maka kemarin saya sama teman itu ngobrol bagaimana menulis buku akhlak untuk anak-anak sekolah. Akhlak dengan moral dan etika punya perbedaan. Kalau moral dan etika itu sandarannya adalah makhluk manusia. Karena itu dia terbatas oleh rasa rapena, raetis, gitu. Kalau akhlak itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini moral etika. Wiki wakon orang ngerti uang, ya orang popo, ya kan? Ambo bijak nih, misalnya pipis nek dalam gedit kayak omong 8. Saya pikir muhi, tulisi muhi. Asal nggak ketahuan orang itu apa-apa. Asal nggak ketahuan orang ini. Tapi kalau secara akhlak ya jelas itu tidak pas. Moral secara etika kan wong ora ngerti. Nah Allah tahu kan, Allah diem aja, tidak akan membuka aib kita. Karena orang itu kamu yang ada orang itu tidak bermaksiat karena apa kok tidak bermaksiat? Karena takut KPK. Itu tidak dapat pahala dari meninggalkan larangan. Kan yang namanya haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li.
tarkihi. Yang haram itu yang orang diberi pahala kalau dia meninggalkan, diberi siksaan kalau dia mengerjakan. Kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya tetap tidak dapat pahala. Dapat pahala itu ketika dia meninggalkan karena Allah. Diajak korupsi tidak mau, kenapa? Karena Allah. Kalau karena takut KPK, yaitu suatu institusi yang bikin kapok, itu berarti belum karena Allah. Nah gitu. Nah, maka yang karena Allah ini sulit. Kalau karena Allah yaitu Farid dibuncengi karo Nani, enggak, jangan, kita kan haram gitu loh. Ini enggak boleh, enggak syar'i gitu. Kecuali apa Mas? Ya kalau kau terima pinanganku, terus kita menikah. Cuman kamu harus tahu aku masih mahasiswa. Jadi paling enggak ya mertua bisa ngidupin gitulah gitu gitu. Karena Allah takutnya, tapi kalau karena bukan karena Allah, jangan. Musuh kamu bonceng aku kok dekat dengan atau gitu lah. Yang bonceng tapi jangan masjid aroma gitu loh. Itu berarti itu belum akhlak. Masih karena faktor X. Jangan, biasanya nanti jam sekian bisa terus lewat, kalau tahu kan malu gitu. Kalau orang Spanyol moral, menjunjung tinggi moralitas. Maka kalau mereka itu korupsi, siap harap kiri. Mereka ketahuan gagal, siap mengundurkan diri. Moralitas di depan manusia, menjaga kewibawaan. Mestinya kita itu orang Islam lebih dari itu, mestinya. Tapi prakteknya wallahu a'lam. Mestinya kan korupsi malu dan sebagainya kan. Karena saya korupsi maka seluruh harta saya bahkan kepada masyarakat misalnya menghukumi, dan saya rela menjalani hukuman. Mestinya gitu. Jangan korupsi dulu. Ada sahabat itu telah tidak sholat berjamaah gara-gara urusan sawah kebunnya saja, dia sedekahkan kebunnya lah. Kalau kita ya enggak, telah sholat berjamaah karena kebunnya ya apa lah, besok isa sholat berjamaah kan gitu. Apa pisang masuk sama urusan negara kita gitu. Memang beda sih. Wa min dhara'ifi ma yuzkaru anna rajulan sami'a arabiyan hamilan ummahu fi tawafi haula al-Ka'bah wa yaqul innilaha matiyatun la ad'am ila rikabi nafarat la anfam ma hamiltu wa ardu'atni aktsar ma hamalat wa ardu'atni aktsar Allahu rabbi dzul jalal akbar. Aku sungguh menjadi kendaraan bagi ibuku dan aku tidak bosan. Jadi dia gendong ibunya. Kapan? Tawaf. Kalau sekarang kan tawaf paling nyuruh ibunya tuh paling gendong lah, pakai kursi roda. Ini dulu gendong, belum ada kursi roda. Gendong 7 kali putaran Ka'bah. Ka'bah itu ukurannya gede, tidak sama dengan yang ada di dekat masjid agung itu. Ka'bah sak kotak iki lah. Ndak semono kuwi Ka'bah kuwi. Ka'bah kuwi besar. Nek masjid Marangrejo leboke ngene ya, waduh. Muter 7 kali. Itu baru tawafnya, belum sa'inya dan lain-lain. Ringan apa berat? Berat. Tapi aku tidak bosan, tidak cemu. Enjoy saja. Aku ya kendaraan yang lain pada berhenti, aku tidak berhenti. Lanjut. Kenapa? Dulu ibu mengandung, ibu menyusui itu lebih banyak jasanya. Wanita menyusui itu lebih banyak jasanya, bayangkan. Siap dimanapun juga, kapanpun juga. Neng bis, tutupi opo, langsung. Biasanya anak nangis, kayak daging mentah, cek, leket.
nggak pernah merasa gimana. Orang hamil kan gitu, tubuh yang kemarin bangkeane nawon kemit, karena hamil maka jadi bangkeane gajah abu dengan nggak cantik lagi, ya rela, dan tidak pernah diletakkan. Kalau ingin merasakan bagaimana orang hamil, ambillah batu sebesar kira-kira 3 kilo, sesuai peteng, sabuke, tidak usah lama-lama, 3 bulan saja. Orang hamil kan lama, dan pakai mentah, tapi jangan dilepaskan. Kemarin juga itu dipakai, itu begitulah rasa orang hamil belum melahirkan, antara hidup dan mati. Bayangkan lubang yang ukurannya itu sangat sempit loh itu. Meskipun kalian belum tahu, tak kasih tahu. Wah, itu untuk keluar bayi 3,5 kilo, 4 kilo deh. Itu sakit itu. Sakit. Katanya. Ya bukan yang ngerti, loro Mas. Ya aku percaya lah. Jadi mah aku ngai ya kok kenapa gitu kan. Belum itu mengasuhnya, harus dipipisi, harus diei, harus menyusui, harus mandikan, dan tidak pernah ngitung-ngitung. Tidak ada seorang ibu ngitung berapa kali dia mandikan anak. Tidak ada seorang ibu berapa liter air susu yang telah ditumpahkan. Tidak ada seorang ibu yang menghitung berapa banyak jasa yang pernah dikerjakan. Tidak. Lah anak lagi wae ngutangi ibune 1.000 esuk 2 dina tak tugatake. Bu, sulali 1.000. Golek ditiangel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu anak barangkali titisan malin undang si anak dur apa. Ya kan? Cuman kalau paling kundang jadi batu, selesai urusan. Kalau kita dalam kisah sebenarnya tidak akan pernah jadi batu. Nah, jadi batu malah rampung urusan. Orang rampung ya, ayat Quran kan waktu dana sudah dijalur ya. Waktu itu di bangun neraka ya. Ya itu tidak jadi. Tetap berlanjut terus menerus. Semata mata ila Ibnu Abbasin wa qol ataroni qadaitu haqqaha. Orang tadi menoleh kepada Ibnu Abbas lalu bertanya, apakah kau lihat aku telah menunaikan hak ibu? Orang tidak. Kata Ibnu Abbas tidak. Matalah toh min talaqatiha. Walakinna kasanta wallahu yusibuka al-qalil katsiran. Enggak. Kamu begitu belum bisa membalas kebaikan ibumu dengan balasan yang sama. Tapi yo apik. Yo Pak, baik. Coba nglopro mutung itu baik. Dan Allah akan membalasmu atas perbuatan kecil itu dengan balasan yang besar. Gendong ibunya tawaf oleh Ibnu Abbas dikatakan perbuatan kecil. Itu. Apa kok? Tadi malam tidur jam berapa kok? Jam 11. Terus tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12 siapa kita kamu ngapa? Aku belum tidur itu. Tadi malam itu saya ngisi pengajian. Nah, ditanya sama wanitanya jemput enggak usah lah, ada penyusahan. Wah, karena mobil habis saya servis, enak kau tumpahin ngebut, bus gitu. Pas di jalan yang tidak begitu sempit, berubah pinggir-pinggirnya itu sisian. Ban bocor, aduh, jam 8 lebih. Nelpon bengkel datang, nelpon panitia jemput. Kayak Roji maunya tidak menyusahkan, malah semakin menyusahkan.
sahkan. Setelah itu balik pulang, wes di tumpaknya Yaris, ngerti mobil Yaris? Ngerti sih? Ngerti tak? Yaris ini kira-kira tuku pirang juta sih? Terus tambah lah, enggak oleh ya? Wah itu bannya apa? Dilalae, des lagi. Jadi berangkat itu des, pulang des. Yo romantika dakwah menurut sih. Tidak semuanya itu mulus-mulus saja. Orang nggak keki, batu kok keki gitu. Ya. Kembali ini begitu. Walibaqah al-Qur'an minal adab al-islamiyah ma'al walidaina ini beberapa poin yang akan dijelaskan. Ini adalah adab kepada ibu dan bapak, umi dan abi, atau dan abah, atau dan abuya, papa dan mama. Pakai lebih umi. Anak saya yang kecil kan dulu manggilnya papa mama, agak gede dikit dia jelek, ganti bapak ibu. Sekarang ganti abah umi. Soalnya sekarang oleh simboe, nah saya sudah oleh biunge mana. Nah, ini apa saja? Pertama, al-ilmu bi annallaha subhanahu wa ta'ala awsa bi birrima. Mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat, berpesan, memerintahkan untuk berbuat berbakti kepada orang tua. Itu perintah Allah, bukan hukum positif. Itu perintah Allah, bukan tradisi masyarakat Tulung Agung atau Indramayu atau Jogja. Itu hukum Allah, bukan peraturan RT. Wa husni suhbatihima, bergaul dengan baik. Itu perintah Allah. Wal ihsan ilaihima, berbuat baik dengan mereka. Wa qala nabi dzalika bi ibadati, menggabungkan, menyambung dengan beribadah kepadanya. Ta'ziman, untuk mengagungkan lisa'nihima, derajat mereka. Wa takriman, memuliakan ya qadrihima, ya kemuliaan mereka. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bi silatihima wa ta'atihima wa khidmatihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk silah, menyambung hubungan dengan orang tua. Jangan sampai anak dan orang tua PHK, putus hubungan keluarga. Walah leto le anak lanang cilik tak ipuk-ipuk gede malah nutuk dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi duwe tak cukup nggo blonjo niku. Jangan sampai. Wah. Musiknya apa? Pun ngerti kok pun tengah itu. Bonus to. Ya puting wis mati. Nah itu wis. Apa ora iso diganti tak siji. Ustaz, yang nama zalim itu macam-macam Ustaz. Ada zalim sebagai pemimpin dan ada zalim sebagai ustaz, termasuk meninggalkan kelas lebih dari 6:30 itu sebenarnya zalim. Innaka laminaz zalimin. Taat kepadanya. Nanti bentar, kalau udah satu poin selesai, poin kedua dan seterusnya dilanjutkan seder Senin depan. Cuman poin ini cuma sampai jam 7 Pak.
Wa khidmatihima. Khidmah itu apa? Khidmah itu apa? Masa ia melayani. Masa khidmah karena dikiranya salah, dikira masa hikmah. Masa hikmah periode khidmah, melayani. What do you need, my parents?